teman-teman semua, perkenalkan saya Melinda Pratiwi Silitonga dengan NIM C1C024101. Di sini saya akan menjelaskan PPNBM atau pajak barang mewah. Pertama-tama, kita harus tahu dulu apa itu PPNBM atau pajak barang mewah. PPNBM itu adalah pajak yang dikenakan pada barang mewah oleh produsen atau importir. Pajak ini hanya dikenakan satu kali pada penyerahan pertama dan biasanya termaksud dalam harga jual produk, dibayar oleh konsumen. Lalu definisi dan lingkup PPNBM. Yang pertama adalah pungutan wajib. PPNBM adalah pungutan wajib yang diserahkan kepada pemerintah atas transaksi pertama barang mewah. Lalu yang kedua, itu bukan barang bekas. Penjualan barang bekas produk mewah itu tidak dikenakan PPNBM. Lalu kegiatan menghasilkan itu meliputi merakit, memasak, mencampur, mengemas, membotolkan, dan kegiatan serupa. Adapun tarif PPNBM itu beragam kategori. Tarif PPNBM itu berkisar antara 11% hingga 200% menurut Undang-Undang PPN Pasal 8, tergantung pada kategori barang mewah. Untuk kendaraan umum dan rumah tangga, itu kategori tertentu seperti alat pendingin, hunian, mewah, televisi, minuman alkohol. Kategori tertentu seperti alat pendingin, hunian mewah, televisi itu dikenakan 11%. Lalu untuk kendaraan berat seperti kendaraan bermotor berat dan berbahan bakar solar, itu seperti mobil pick up, minibus, itu dikenakan 25%. Lalu untuk kendaraan bermotor dan fotografi, itu kategori tertentu seperti alat fotografi, permadani, peralatan olahraga impor, itu dikenakan tarif sebesar 20%. Lalu minuman dan barang impor, minuman itu bebas alkohol. Lalu bahan kulit impor, batu kristal, bus, barang pecah belah itu dikenakan 35% tarifnya. Adapun dasar pengelompokan barang mewah, pengelompokan barang mewah didasarkan pada beberapa faktor utama untuk menentukan tarif PPNBM yang sesuai. Tingkat kemampuan golongan masyarakat yang menggunakan barang tersebut, lalu nilai guna barang, manfaat barang bagi masyarakat pada umumnya, lalu konsultasi DPR. Proses penentuan tarif melibatkan konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Adapun PPNBM untuk ekspor itu tarifnya 0%. PPNBM dikenakan atas konsumsi barang mewah di dalam negeri. Barang mewah yang diekspor atau dikonsumsi di luar negeri dikenai tarif 0%. PPNBM yang telah dibayar atas perolehan barang mewah yang diekspor dapat diminta kembali atau direstitusi. Ini mendorong ekspor dan mendukung industri barang mewah dalam negeri untuk bersaing di pasar global. Adapun barang yang dikenakan PPNBM berdasarkan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang PPNBM dikenakan pada dua kondisi utama. Yang pertama, penyerahan BKP mewah dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan BKP mewah di daerah pabean. Yang kedua, impor BKP mewah, barang kena pajak yang tergolong mewah diimpor ke dalam negeri. Pihak pemungut PPNBM hanya dikenakan pada saat penyerahan BKP mewah oleh pabrikan dan pada saat impor BKP mewah tidak dikenakan lagi pada rantai penjualan berikutnya. Pabrikan BKP mewah itu memungut PPNBM saat penyerahan atau penjualan BKP mewah. Lalu importir BKP mewah melunasi PPNBM bersamaan dengan pembayaran PPN impor dan PPh pasal 22 impor. Ada juga kriteria barang kena pajak mewah. Itu barang kena pajak yang tergolong mewah memiliki beberapa kriteria khusus. Yang pertama, bukan kebutuhan pokok. Barang tersebut bukan kebutuhan dasar. Lalu yang kedua, konsumsi masyarakat tertentu, dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi atau untuk menunjukkan status. Ini biasanya itu seperti barang-barang mewah yang dibeli oleh konsumen itu hanya untuk menunjukkan statusnya, hanya untuk menonjolkan statusnya. Nah, adapun yang ketiga itu dampak negatif apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral serta mengganggu ketertiban masyarakat. Di sini ada cara menghitung PPNBM. Nah, contohnya itu ada sebuah perusahaan impor itu menjual produk air mineral premium Fos Luxury Edition. Air mineral ini termasuk minuman non alkohol sehingga dikenai PPNBM itu 35%. Nah, harga pabriknya itu kan 50 juta. Lalu dikenai PPNBM-nya itu 35% dan PPN-nya itu sebesar 11%. Nah,
PPNBM-nya itu 50 juta dikalikan dengan 35%. Nah, itu jadi totalnya itu 17.500.000. Jadi PPN terutangnya itu adalah 17.500.000. Lalu DPP PPN itu 50 juta ditambah 17.500.000 sama dengan 67.500.000. Jadi untuk PPN-nya itu 67.500.000 dikalikan dengan 11%. PPN-nya itu tadi sebesar 7.425.000. Nah, untuk PPN itu ditambah dengan PPNBM sebesar 7.425.000 ditambah 17.500.000 sebesar jadinya sebesar 24.925.000. Nah, ini ditambahkan tadi dengan harga pabrik. Jadi konsumen itu membayar totalnya itu adalah 74.925.000. Nah, itu seperti yang saya jelaskan tadi bahwa itu ditanggung oleh konsumen, tapi dibayarkan dibayarkan pertama gitu. Adapun pengkreditan PPNBM itu tidak dapat dikreditkan sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000. PPNBM tidak dapat dikreditkan dan diperlakukan sebagai biaya. Yang pertama, pungutan tambahan. PPNBM adalah pungutan tambahan di samping PPN. Tidak dapat dikreditkan, diperlakukan sebagai biaya, bukan kredit pajak. Lalu dikenakan satu kali hanya pada saat impor atau penyerahan BKP mewah oleh pabrikan. Adapun restitusi ekspor PPNBM yang dibayar oleh perolehan barang mewah yang diekspor dapat diminta kembali. Baiklah teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak.